teman-teman semua, kembali lagi di channel ini Growth KTB, dan seperti namanya, saya berharap channel ini bisa menjadi sahabat bertumbuh bagi kita semua. Di video kali ini saya masih akan membahas dan berbagi seputaran tentang PA. Teman-teman, ada dua hal yang harus kita ketahui dan ini penting ketika kita ingin ber-PA atau belajar Alkitab dengan serius, yaitu yang pertama konteks dan yang kedua genre. Kedua hal ini penting untuk kita ketahui ketika kita akan ber-PA, dan kali ini saya akan membahas tentang konteks. Teman-teman, kita harus tahu bahwa satu teks atau satu ayat atau satu perikop yang kita baca itu selalu ada konteks. Jadi teks itu selalu ada konteks di baliknya. Maksudnya apa? Ketika satu teks dituliskan, itu tidak terlepas dari konteks yang ada di sekitarnya atau situasi yang ada di sekitarnya. Jadi waktu kita baca satu teks, kita mesti tahu konteksnya apa sih pada waktu itu. Jadi sekali lagi, di balik teks selalu ada konteks. Contohnya begini, kalau aku minta kepada teman-teman, tolong berikan itu kepadaku, maka kita akan bertanya, mungkin kalian akan bertanya, itu apa yang diminta? Apa situasinya? Kenapa aku minta itu kepada kalian? Tanpa tahu situasi atau tujuan saya minta itu, maka perintah itu nggak pernah bisa dilakukan. Nah, kira-kira begitu konteksnya. Jadi konteks itu harus diketahui supaya kita bisa tahu memaknai perintah itu. Maka waktu kalian tanya itu apa, ternyata karena kalian megang banyak hal, setelah tahu barulah kalian bisa melakukannya. Firman Tuhan juga kira-kira begitu. Maka satu ayat itu di baliknya itu ada konteks, dan nggak bisa asal dicomot lalu diartikan secara langsung di konteks sekarang. Seperti di video sebelumnya aku udah jelaskan bahwa ketika satu teks atau satu firman dituliskan, ada situasi yang di dalamnya yang perlu kita tahu supaya kita bisa memaknai arti teks itu. Contohnya gini ya, contohnya kita lihat misalnya di Matius 10 ayat 14, dicatat di situ, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Kalau kita tidak tahu konteks dari teks ini, kita bisa salah memaknai. Waktu Yesus bilang, apabila seseorang tidak menerima kamu, tinggalkanlah, ya kira-kira begitu ya. Padahal ini konteksnya ketika Yesus sedang meminta mereka untuk memberitakan Injil. Nah, kalau ada yang terima di ayat sebelumnya, ya masuklah ke dalam. Tapi kalau nggak diterima, tinggalkan, ya kira-kira begitu. Nah, tanpa kita melihat keseluruhan konteksnya, maka kita bisa salah memaknai. Maka teman-teman, waktu kita ber-PA, ada dua konteks yang penting kita ketahui. Yang pertama disebut dengan konteks sejarah atau historis. Ini meliputi situasi sosial, latar belakang, sejarah, apa yang ada di sekitar teks itu. Kenapa teks itu ada, seperti yang tadi, budaya-budaya ada di dalamnya, sehingga kita nggak salah memaknai kenapa Tuhan kenapa bangsa itu memerangi, misalnya di perjanjian lama memerangi bangsa lain, apakah Tuhan meminta berperang? Nah, ada konteks di situ yang tidak boleh kita salah mengerti. Lalu yang kedua, yang pertama tadi konteks sejarah atau historis, yang kedua konteks sastra atau konteks logis sering disebut, yaitu bahwa satu ayat itu selalu berhubungan dengan satu pasal, dan pasal itu selalu berhubungan dengan pasal yang lain dan juga satu kitab. Jadi banyak kadang-kadang kita harus paham bahwa satu ayat ini kita bisa mengerti dengan betul kalau kita memaknai ayat yang sebelum atau sesudahnya itu saling berhubungan. Jadi satu ayat ini bisa dicomot lalu kemudian dimaknai secara harfiah, enggak. Jadi kita mesti tahu apa yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Maka ayat selalu berhubungan dengan pasal akan selalu berhubungan dengan kitab sebelumnya dan sesudahnya, bahkan dengan semua kitab itu akan satu cerita dengan satu perjanjian, misalnya perjanjian lama, dan bahkan Alkitab kita itu juga adalah satu cerita yang utuh. Nah, makanya ketika kita ber-PA, kita harus benar-benar cari tahu konteksnya apa sih. Waktu satu baca ayat misalnya, kita mesti tanya, ini konteksnya apa ya? Dengan tahu itu, maka maknanya
juga akan bisa kita ketahui, baik makna aslinya pada waktu itu dan relevansinya di masa sekarang. Itu tentang konteks, dan kita akan berbagi lagi di video-video berikutnya. Thank you teman-teman.